Tanah wingit tidak menjadi semengerikan itu begitu saja. Ada kisah di balik berubahnya tanah itu menjadi wingit dan mengundang berbagai makhluk halus. Tapi demi mengetahui kenyataan itu, nyawalah akan menjadi taruhannya. Aku sedang menggali di salah satu sudut di dapur rumah kami. Entah mengapa aku melakukan ini, namun semua ini terasa begitu jelas. Sudut dapur ini adalah tempat yang jarang sekali kami perhatikan. Salah satu sisi yang tertutup oleh tumpukan kayu bakar dan perlengkapan dapur yang jarang terpakai. Aku terus menggali sampai cangkulku menyentuh sebuah papan. Kusingkirkan tanah di atas papan itu dan membukanya. Nafasku menderu dengan cepat. Ada sebuah jasad yang sudah mengering di bawah papan itu. Matanya masih terbuka. Tubuhnya masih menunjukkan gerakan nafas. Tidak mungkin dia masih hidup. Kulitnya sudah terkelupas memamerkan dagingnya. Bahkan di bagian pipinya sudah terlihat tulangnya. Mayat itu terus bernafas semakin cepat dan menatap ke arahku. Jantungku berdegup semakin keras, merasa ingin lari dari tempat ini. Tapi makhluk itu mulai berusaha bergerak dan mendekatkan wajahnya padaku. "Ibu!" aku berteriak. Seketika aku tersadar di kamar dengan tubuh yang penuh keringat. Mimpi, tapi mengapa rasanya begitu nyata? Tok, tok, tok. "Mukti, bangun, udah lewat maghrib." Terdengar suara ibu mengetuk pintu, membangunkanku. Ia membuka pintu dan memastikan aku sudah terbangun. "Mandi dulu, masih ada air," perintah ibu. "Iya bu, sebentar," balasku singkat. Aku masih mencoba mengatur nafasku yang masih merasa takut dengan mimpi tadi. Semoga saja mimpi itu bukan pertanda buruk. Aku pun mengambil handuk dan menuju kamar mandi di belakang rumah. Langit sudah gelap dan perasaanku masih tidak enak. Aku pun memutuskan untuk mandi dengan cepat. Dengan sisa air yang sedikit, aku menyiram tubuhku dan membersihkan badanku. Entah mengapa, aku merasa air yang kusiramkan begitu dingin. Aku pun menjadi menggigil, tidak seperti biasanya. Padahal, aku juga cukup sering mandi di jam seperti ini. Dok, dok, dok. Tiba-tiba, perhatianku teralih kepada suara dari luar. Suaranya seperti dinding kayu yang dipukul-pukul. Aku mengintip dari celah pintu yang terbuat dari seng sederhana dan mencari asal suara itu. Dok, dok, dok. Suara itu terdengar lagi. Dari arah suaranya, aku menduga suaranya berasal dari arah dapur. Aku mengira itu perbuatan ibu atau gendis dan menuntaskan mandiku. Dok, 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 dok. Tiba-tiba suara itu terdengar lebih keras dan lebih cepat. Kali ini aku mulai merasa aneh. Aku pun kembali mengintip ke arah dapur. Dan kali ini aku melihat asal suara itu. Pocong itu melompat menabrakkan dirinya ke tembok dapur, bahkan membenturkan kepalanya. Ia berusaha untuk masuk, namun ada sesuatu yang menghalanginya. Aku menelan ludah melihat pemandangan mengerikan itu. Sialnya, seolah mengetahui ada yang mengawasinya, makhluk itu pun menoleh ke arahku dan menatapku dengan wajah yang sudah membusuk. Sontak,
Aku pun mundur dari lubang pintu dengan rasa takut yang mulai menyelimuti tubuhku. Dari jauh, aku mencoba mengawasi lubang pintu itu lagi, berharap makhluk itu tidak menyadariku. Dan kali ini, makhluk itu sudah tidak ada. Aku pun mengeringkan tubuhku dan segera mengenakan pakaian. Tapi saat itu, samar-samar aku mencium bau amis dari arah belakang. Aku tak berani menoleh, seolah ada yang sosok begitu dekat berada di belakangku. Saat itu, tidak ada lagi yang kupikirkan selain membuka pintu kamar mandi dan berlari secepat mungkin ke dalam ruang.